Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisnani Ahyana, NIM 20510101003. Pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester ganjil ini, kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Pertama, kita mempelajari tentang kisah keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab. Sebelumnya, siapa sih Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab ini adalah keturunan dari suku Quraisy. Beliau lahir di Makkah, ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Beliau ini salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini adalah sosok sahabat yang pemberani dan tegas, sehingga beliau memiliki julukan singa padang pasir. Kemudian di sini ada 3 julukan dari Rasulullah untuk beliau. Yang pertama yaitu Al-Faruq, kedua Abu Faiz, yang ketiga Abu Hafaz. Yang pertama, kenapa beliau oleh Rasulullah dijuluki dengan Al-Faruq? Al-Faruq sendiri itu artinya pemberani, karena beliau itu tegas dalam membedakan kebaikan dan kebatilan. Siapa yang ingin menyerang Islam dan menghina Rasulullah, beliau siap untuk menghadapi. Kedua, Abu Faiz. Abu Faiz artinya orang yang memiliki kecerdasan. Jadi Umar bin Khattab ini orangnya sangat cerdas dalam mengatur pemerintahan maupun strategi peperangan. Ketiga, yaitu Abu Hafaz. Abu Hafaz ini artinya tegas dalam pendirian. Selain memiliki postur tubuh tinggi besar, Umar bin Khattab ini dalam gaya memimpin, beliau sangat tegas dan teguh pendirian. Selanjutnya, untuk meneladani sahabat Umar bin Khattab ini, ada 2 kisah yang kita pelajari. Yang pertama, kisah Umar bin Khattab yang sederhana. Umar bin Khattab ini lahir dari keluarga yang berada, di mana segala kebutuhan hidupnya tercukupi. Setelah menyatakan diri masuk Islam, Umar bin Khattab menjalani hidupnya dengan sederhana. Beliau memilih tinggal di rumah yang sederhana. Bahkan kasur rumahnya pun terbuat dari pelepah kurma. Bahkan juga beliau menggunakan hartanya sendiri untuk membebaskan para budak-budak yang disiksa oleh majikannya. Jadi, betapa luar biasa kesederhanaan beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Umar bin Khattab ini salah satu khalifah yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Sedikit cerita, pada suatu hari Umar bin Khattab berjalan dengan sahabatnya. Beliau mendengar suara tangisan anak kecil. Kemudian beliau mencari sumber tangisan tersebut. Ternyata sumber tersebut dari suatu rumah yang kecil. Kemudian beliau menghampiri dan beliau melihat ibu dengan anak-anaknya. Kemudian ibu ini ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai ibu, kenapa anakku menangis?" Ibu ini menjawab, "Anakku menangis mereka karena kelaparan." Kemudian Umar bin Khattab melihat apa yang dimasak oleh ibunya. Umar bin Khattab pun kaget karena yang dimasak oleh ibunya ini adalah batu. Dengan bergegas, Umar bin Khattab langsung kembali ke rumah untuk mengambil sekarung gandum untuk diberikan kepada anak dan ibunya tersebut, sehingga anak dan ibunya tersebut tidak kelaparan lagi. Selanjutnya, keteladanan Sayyidah Aisyah. Siapa sih Sayyidah Aisyah itu? Sayyidah Aisyah adalah putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwamir. Sayyidah Aisyah ini juga istri Rasulullah. Di sini kita mempelajari 2 kisah tentang Sayyidah Aisyah. Yang pertama, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang cerdas. Sayyidah Aisyah adalah teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas dan sabar. Banyak hadis yang beliau riwayatkan. Jadi, beliau ini tempatnya bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Yang kedua yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah yang suci dan taat beribadah. Sayyidah Aisyah tidak hanya cantik dan cerdas saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa.
Pada suatu ketika terdapat fitnah yang menimpa beliau, yaitu mempertanyakan tentang kesucian Sayyidah Aisyah. Dan itu semua tanpa bukti. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah melakukan hal buruk, maka penduduk seluruh dunia percaya atas kebaikan dan keistimewaan Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, yaitu cara meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, banyak berlatih menjadi pribadi yang berjuang di jalan Allah dan Rasul-Nya. Kedua, membiasakan diri bersikap jujur, amanah, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, membiasakan diri hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, bisa untuk disedekahkan. Dan masih banyak lagi. Berikutnya yaitu hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. Yang kedua, mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, menyadari ternyata hidup ini penuh dengan rintangan dan bahkan fitnah, maka perlu kehati-hatian dalam bertindak. Dan masih banyak lagi. Yang terakhir, perilaku apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah? Yang pertama, tenang dalam berpikir dan bersikap tegas dalam bertindak. Kedua, selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Yang ketiga, sederhana memenuhi kebutuhan hidup. Dan masih banyak lagi. Karena pembelajaran kali ini sudah selesai, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.